Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, adapun tema pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini adalah beberapa pengertian dan pembahasan Pancasila secara ilmiah. Yang pertama yang kita bicarakan adalah apa arti dari istilah Pancasila. Saudara-saudara sekalian, banyak pengertian yang dapat dihubungkan dengan istilah Pancasila. Ada yang menghubungkannya dengan ideologi negara. Ada yang menyebutkannya sebagai way of life, kepribadian bangsa, atau ada yang menyebutkannya sebagai Weltanschauung, filsafat hidup, dan banyak sebutan-sebutan yang lain. Sehubungan dengan adanya banyak macam-macam pengertian tersebut, maka ada baiknya sebelum kita berbicara tentang Pancasila lebih jauh, perlu kiranya terlebih dahulu dibicarakan apa sebenarnya arti dari istilah Pancasila itu. Arti istilah Pancasila dapat dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu arti secara etimologis, arti secara historis, dan arti secara terminologis. Selanjutnya akan dibicarakan satu persatu apa arti istilah Pancasila dari segi sebagaimana disebut di atas. Yang pertama, arti secara etimologis. Saudara-saudara sekalian, secara etimologis atau arti lugawi, arti kata, istilah Pancasila berasal dari bahasa India, yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Kasta Brahmana, sedang bahasa rakyat jelata adalah Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, istilah Pancasila mempunyai 2 macam arti, yaitu panca, artinya 5, sila dengan huruf I biasa, bacaannya pendek, artinya batu sendi, alas, atau dasar. Sila dengan huruf I2, bacaannya panjang, artinya peraturan tingkah laku yang penting, peraturan tingkah laku yang baik, peraturan tingkah laku yang senonoh. Dengan demikian, arti dari istilah Pancasila dengan huruf I biasa, bacaannya pendek, yang memiliki makna leksikal atau berkaitan dengan kata, yang mempunyai arti berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur, atau 5 dasar. Sedang Pancasila dengan huruf Dewanagari, dengan huruf I bacaannya panjang, memiliki arti 5 aturan tingkah laku yang penting, 5 peraturan tingkah laku yang baik, atau 5 peraturan tingkah laku yang senonoh. Sila dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Yang kedua, arti secara historis. Saudara-saudara sekalian, asal mula istilah Pancasila berasal dari ajaran moral dalam agama Buddha di India, yang dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Pali, Pancasila berarti 5 aturan, berupa 5 larangan atau 5 pantangan, yaitu 1. Jangan mencabut nyawa setiap yang hidup, maksudnya dilarang membunuh. Yang kedua, jangan mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri. Yang ketiga, jangan berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan, maksudnya dilarang berzina. Yang keempat, jangan berkata palsu, maksudnya dilarang berdusta. Yang kelima, jangan minum minuman yang menghilangkan pikiran, maksudnya dilarang minum minuman keras. Saudara-saudara sekalian,
Perkembangan selanjutnya adalah pada zaman Kerajaan Majapahit Raya, yakni pada masa Kerajaan Hyang Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Istilah Pancasila masuk ke dalam khasanah kesusastraan Jawa kuno, yakni sejak terbitnya buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 berupa kekawin atau syair-syair pujian yang dalam bahasa aslinya adalah Yat Nanggepwani Pancasila Kerta Seng Skarabi Sekakakrama, yang artinya adalah Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan itu, yaitu berupa Pancasila, begitu pula upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Demikian halnya Empu Tantular menulis kitab Sutasoma yang di dalamnya terdapat kalimat yang sangat terkenal, yang isinya sangat dekat hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila yang kita miliki sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Pernyataan ini, saudara-saudara, adalah menggambarkan tentang realitas kerukunan antar umat beragama pada waktu itu. Bahkan, sudah ada dari bagian Kerajaan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam, yaitu Pasai di Sumatera. Setelah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral agama Buddha berupa Pancasila masih juga dikenal, terutama di dalam masyarakat Jawa, berupa 5 pantangan atau 5 larangan. Tetapi isinya agak lain, yang disingkat dengan Mo 5 atau 5 larangan, yaitu Mateni artinya larangan membunuh, maling artinya larangan mencuri, Madon artinya larangan berzina, Madat artinya larangan menghisap candu, Main artinya larangan berjudi. Mo 5 ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal hingga saat ini dan juga masih menjadi pedoman moral, tetapi namanya bukanlah Pancasila, namun tetap Mo 5. Yang ketiga, arti secara terminologis atau arti secara istilah. Secara terminologis, istilah Pancasila dipakai untuk memberi nama dari dasar filsafat negara Indonesia yang prosesnya adalah sebagai berikut. Tahap pengusulan. Ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang paripurna BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian tertuang dalam pidato lahirnya Pancasila. Tahap perumusan. Ini dilakukan oleh Panitia 9 dari BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian tertuang dalam Piagam Jakarta. Tahap penetapan ini dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya adalah tahap peresmian dilakukan oleh MPRS pada tanggal 5 Juli 1996, kemudian tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 20 /MPRS /1966. 4. Susunan atau tata urutan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan Impres nomor 12 tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968 kepada semua menteri negara, pimpinan lembaga, dan badan pemerintah lainnya bahwa susunan atau tata urutan dan rumusan Pancasila harus sesuai dengan susunan dan rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bahwa susunan dan rumusan Pancasila inilah yang paling sah dan paling sesuai sebagai dasar filsafat negara Indonesia, karena Pancasila seperti inilah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.